Di dalam dunia pendidikan, psikologi anak dipahami melalui bagaimana mereka mengolah dan memproses informasi. Anak-anak tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka aktif membangun pengetahuan mereka sendiri. Dalam video ini, kita akan membahas teori kognitivisme. Apa itu teori kognitivisme? Teori kognitivisme adalah pendekatan dalam psikologi belajar yang menekankan pentingnya proses mental dalam memahami dan mengorganisasi informasi. Teori ini fokus bagaimana individu memperoleh, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan melalui proses berpikir seperti persepsi, ingatan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Keunggulan dan kekurangan teori belajar kognitivisme. Keunggulan, fokus pada proses mental, menekankan pentingnya proses internal seperti pemahaman, ingatan, dan pemecahan masalah dalam pembelajaran. Aktivitas mental aktif membantu memahami bagaimana individu secara aktif membangun pengetahuan, bukan hanya menerima informasi. Pengorganisasian pengetahuan mengajarkan bagaimana mengorganisasi dan menghubungkan informasi untuk mempermudah pemahaman dan ingatan. Peningkatan keterampilan pemecahan masalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Mendukung pembelajaran individual, menyadari bahwa setiap individu memproses informasi secara berbeda, memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih personal. Kekurangan, kurangnya perhatian pada faktor emosional. Teori ini cenderung fokus pada proses mental kognitif, kurang memperhatikan peran emosi dan motivasi dalam pembelajaran. Terlalu menekankan proses internal, bisa mengabaikan pengaruh lingkungan, sosial, dan konteks eksternal yang juga mempengaruhi pembelajaran. Kesulitan mengukur proses mental. Proses mental yang dibahas dalam kognitivisme sulit diukur atau diamati secara langsung, sehingga sulit untuk diterapkan secara objektif dalam evaluasi pembelajaran. Kurangnya fokus pada pembelajaran sosial. Teori ini kurang menekankan interaksi sosial yang bisa sangat mempengaruhi pembelajaran, seperti yang dijelaskan dalam teori sosial konstruktivisme. Penerapan teori dalam pembelajaran matematika. Sebelum memulai pembelajaran tentang persamaan linear, seorang guru bisa mengulas kembali konsep-konsep dasar yang sudah dipelajari sebelumnya, seperti operasi dasar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Seorang guru juga dapat menjelaskan bagaimana operasi-operasi ini digunakan dalam menyelesaikan persamaan linear. Contohnya, menyelesaikan persamaan seperti 2x ditambah 3 sama dengan 7 dengan langkah-langkah yang melibatkan operasi dasar.
tantangan, dan solusi dalam penerapan teori kognitivisme. Tantangan, perbedaan gaya belajar. Setiap individu memiliki cara dan kecepatan belajar yang berbeda, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik secara efektif. Kompleksitas desain pembelajaran menciptakan strategi pembelajaran berbasis kognitivisme membutuhkan perencanaan yang matang, seperti penyusunan materi yang relevan dan pemanfaatan alat bantu belajar yang sesuai. Kurangnya ketersediaan sumber daya. Tidak semua lingkungan pendidikan memiliki akses ke teknologi atau media yang mendukung pendekatan kognitivisme. Keterbatasan guru. Guru perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kognitivisme dengan baik. Namun keterbatasan pelatihan atau pengalaman dapat menjadi hambatan. Evaluasi yang tepat. Mengukur keberhasilan pembelajaran berbasis kognitivisme memerlukan evaluasi yang mendalam, tidak hanya berdasarkan hasil akhir, tetapi juga proses belajar peserta didik. Solusi gaya belajar, gunakan metode pembelajaran yang bervariasi, visual, audio, kinestetik. Desain pembelajaran, manfaatkan teknologi untuk menyusun materi interaktif. Sumber daya terbatas, maksimalkan alat sederhana dan ajukan kerjasama dengan pihak terkait. Kompetensi guru, adakan pelatihan dan dorong kolaborasi antar guru. Evaluasi, gunakan evaluasi formatif dan libatkan siswa dalam refleksi belajar.